3, 2, mulai. Halo kelas, selamat makan siang. Makan siang apa hari ini? Sambil menemani santap makan siang kalian, kami dari redaksi Kotak Makan Siang akan memberikan beberapa informasi tentang tragedi kecelakaan pesawat terbang di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bukan saja tragedi yang membawa duka, tapi juga ada aksi heroik di dalamnya. Langsung saja kita simak beberapa catatan tragedi pesawat terbang di Indonesia. Yang pertama adalah pesawat ADM Air KL574. Pesawat ADM Air dengan nomor penerbangan KL574 dengan rute penerbangan Surabaya-Manado jatuh di perairan Selat Makassar pada 1 Januari 2007. ADM Air KL574 tujuan Manado, Sulawesi Utara, lepas landas dari Bandara Juanda pada pukul 12.259 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan mendarat di Manado pukul 16.14 WIB. Namun, pesawat itu tidak pernah tiba di Manado. Saat upaya pencarian demi menemukan pesawat ini, Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi untuk mengerahkan seluruh kemampuan pemerintah tanpa batasan waktu untuk mencari pesawat ini. Pada 25 Maret 2008, KNKT mengumumkan penyebab kecelakaan adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu sistem navigasi, inersia, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi keadaan darurat. Yang kedua, pesawat Sukhoi Superjet 100. Kecelakaan ini terjadi pada 9 Mei 2012. Pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak di Jawa Barat. Berita ini pun menjadi perhatian masyarakat pada saat itu. Lalu 8 bulan setelah kejadian, tepatnya pada 18 Desember 2012, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengumumkan penyebab jatuhnya pesawat yang mengangkut 45 orang tersebut adalah karena pilot yang tidak menguasai medan pegunungan dan kontur pegunungan Salak. Akibatnya 45 orang dinyatakan tewas, 10 di antara korban merupakan warga negara asing. Yang ketiga, AirAsia KJ 8501. Pada 28 Desember 2014, penerbangan AirAsia Indonesia dengan nomor penerbangan KJ 8501 rute Surabaya-Singapura hilang kontak setelah sekitar 50 menit mengudara. Pesawat tipe Airbus A320 dengan registrasi PKAXC tersebut mengangkut 155 penumpang dan 7 kru terbang sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat hilang kontak saat berada di airway M635 pukul 6.18 waktu Indonesia bagian Barat. Tragedi yang menimpa AirAsia KJ 8501 ini yang jatuh di perairan Selat Karimata dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Penyebab kecelakaan pesawat AirAsia ini adalah kerusakan pada bagian rudal travel limiter pada bagian ekor pesawat dan kemudian ditanggapi oleh pilot dengan kesalahan fatal. Yang keempat, Lion Air JT610. Pesawat Lion Air JT610 dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 189 orang penumpang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, dan 5 kru dinyatakan tewas. Pihak maskapai ungkapkan bahwa masalah tersebut teratasi sebelum pesawat beroperasi. Namun nyatanya, pesawat Boeing 737 ini mengalami overspeed alias kecepatan melebihi kondisi normal dan seharusnya selewat menit kedua sejak lepas landas. Yang kelima, kejadian baru-baru saja terjadi beberapa waktu lalu adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ185. Pesawat rute Jakarta-Pontianak tersebut jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu 9 Januari 2019 siang. Pesawat jenis Boeing 737-500 ini dengan kode registrasi PKCLC mengangkut total 62 orang penumpang yang terdiri dari 6 awak aktif, 40 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, dan 6 awak penumpang. Upaya pencarian pun masih terus dilakukan bersama Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan sekitar lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Bahkan Presiden Joko Widodo pun memerintahkan langsung untuk melakukan pencarian sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Yang terakhir, dilansir dari kompas.com,
18 tahun yang lalu, tepatnya 16 Januari 2002, pesawat Boeing B737-300 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 dicing atau mendarat di anak sungai Bengawan Solo. Penyebabnya adalah kedua mesin pesawat mati saat terbang akibat menembus badai hujan dan es. Pesawat rute Lombok Yogyakarta itu membawa 54 penumpang dan 6 kru. Seluruh penumpang selamat, tetapi seorang awak kabin ditemukan tewas karena diduga akibat benturan pada saat jatuh. Pesawat GA421 dijadwalkan terbang dari Selaparang Mataram pada pukul 15.00 WITA. Pesawat Boeing 737-300 registrasi PKGWA yang dipiloti oleh Kapten Abdul Rojak itu kemudian menuju ketinggian jelajah 31.000 kaki. Pesawat dijadwalkan tiba di Yogyakarta sekitar pukul 17.30 WIB. Namun, saat meninggalkan ketinggian jelajah untuk turun ke Bandara Adi Sucipto di atas wilayah Rembang, Kapten penerbangan memutuskan untuk sedikit menyimpang dari rute seharusnya atas izin ATC. Hal itu dilakukan karena di depan terdapat awan yang mengandung hujan dan petir. Saat pesawat turun ke ketinggian 18.000 kaki, dengan kondisi mesin dalam posisi idle, ketua mesin tiba-tiba mati dan kehilangan daya dorong atau thrust. Pilot dan kopilot pun saat itu mencoba untuk menghidupkan unit daya cadangan atau APU untuk membantu menyalakan mesin utama, tetapi tidak berhasil. Penyelidikan yang dilakukan menyebut bahwa kru kokpit mencoba menyalakan mesin dengan interval setiap 1 menit. Ketika pesawat sampai di ketinggian 8.000 kaki dan kedua mesin belum berhasil direstart, pilot melihat alur anak sungai Bengawan Solo dan memutuskan untuk melakukan pendaratan di sana. Pesawat pun melakukan ditching tanpa mengeluarkan roda pendaratan maupun menjulurkan sayap. Hal ini menjadi tajuk berita nasional bahkan internasional, bagaimana seorang pilot dengan gagah, tanggap, dan cepatnya dengan skill yang mumpuni mampu mendaratkan pesawat dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Luar biasa. Nah, gimana? Makan siangmu sudah selesai? Itulah beberapa fakta-fakta tentang informasi tragedi kecelakaan pesawat terbang di Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa saksikan terus tayangan Kotak Makan Siang. Sekali lagi jangan lupa juga subscribe, komen, dan like channel kita di bawah ini. Kami dari redaksi turut pamit. See you, dan ingat, sains itu menyenangkan.